Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadivan Mustikawati, NIM F2020010196, kelas A2 Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas reaksi-reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi-reaksi eliminasi. Yang pertama, substitusi nukleofilik. Pada kimia organik maupun anorganik, substitusi nukleofilik adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau yang disebut gugus lepas atau leaving group. Contoh reaksi substitusi nukleofilik yaitu reaksi yang terjadi pada gugus karbonil pada sebuah keton melalui substitusi dengan senyawa bergugus hidroksil. Pada contoh ini terbentuk senyawa hemiasetal yang tak stabil. Kemudian bentuk umum reaksi. Bentuk umum dari reaksi dapat dituliskan sebagai berikut. Pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat sehingga membentuk ikatan kovalen yang baru yaitu NuCl-Lj. Keadaan bermuatan sebelumnya kembali seperti semula ketika gugus pergi lepas dengan suatu pasangan elektron. Produk dasar pada reaksi tersebut adalah RNuC. Dalam reaksi semacam ini, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sementara substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Contoh dari substitusi nukleofilik adalah pada hidrolisis suatu alkil bromida RBr dalam kondisi basah di mana nukleofil penyerang adalah basa OH- dan gugus perginya adalah Br-. RBr tambah OH- menghasilkan ROH tambah Br-. Reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi yang umum dalam kimia organik dan dapat secara luas dikelompokkan berdasarkan tempat berlangsungnya reaksi pada karbon dari suatu senyawa karbon alifatik jenuh atau agak sering pada suatu aromatik atau pusat karbon tak jenuh lainnya. Kemudian mekanisme. Mekanisme SN1 memiliki dua tahapan reaksi. Pada tahapan pertama, gugus pergi terlepas membentuk satu karbokation C+. Dalam tahapan kedua, reagen nukleofilik NuC menempel pada karbokation dan membentuk suatu ikatan kovalen sigma. Jika substrat memiliki karbon kiral, mekanisme ini dapat menghasilkan baik berupa inversi stereokimia atau retensi konfigurasi. Biasanya keduanya dihasilkan tanpa arahan, produk utamanya adalah rasenat. Kemudian mekanisme SN2 hanya memiliki satu tahapan reaksi, penyerangan reagen dan pelepasan gugus pergi terjadi secara bersamaan. Mekanisme ini selalu menghasilkan inversi konfigurasi. Jika substrat yang merupakan target penyerangan nukleofil bersifat kiral, reaksi akan mengarah pada inversi stereokimia yang disebut sebagai inversi Walden. Sebagai contoh mekanisme reaksi ini pada reaksi kloroetane dan ion bromida. Sebagai contoh mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi terbutil bromida dengan air. Lihat pada reaksi SN1 sebagai berikut. Mekanisme penyerangan pada SN2 dapat terjadi jika rute sisi belakang penyerangan tidak terdapat halangan sterik oleh substituen atau substrat. Karenanya, mekanisme ini biasanya terjadi pada suatu karbon primer yang tak terhalang. Jika terdapat halangan sterik pada substrat dekat gugus pergi seperti pada pusat karbon tersier, substitusi yang terjadi lebih disukai mengikuti mekanisme SN1 dibandingkan SN2. SN1 dapat pula disukai bila zat antara karbokation yang stabil dan dapat terbentuk. Kemudian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari satu molekul baik dalam mekanisme 1 atau 2 tahap. Mekanisme 1 tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme 2 tahap dikenal sebagai reaksi E1.
angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, tetapi berkaitan dengan kinetika reaksi bimolekular dan unimolekular berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi, untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk jenis reaksi K3E1, kerja reaksi eliminasi sikloheksanol menjadi sikloheksana dengan asam sulfat serta pemanasan. Mekanisme E2. Mekanisme E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekular. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2, ikatan PiC sama dengan C. Karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. Biasanya terjadi pada alkil halida primer tersubstitusi, tetapi mungkin terjadi pada alkil halida sekunder dan senyawa lainnya. Laju reaksinya mengikuti orde K2 karena reaksi dipengaruhi baik oleh alkil halida dan basa bimolekular. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentukan ikatan Pi2 gugus pergi, terkadang sebuah hidrogen dan suatu halogen. Harus antiperiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konformasi goyang atau staggered dengan energi yang lebih rendah dibanding keadaan transisi simperiplanar, di mana konfirmasi eclipse dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang melibatkan konfirmasi goyang lebih disukai pada reaksi E2, tidak seperti reaksi E1. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepas hidrogen yang kurang asam. Agar ikatan Pi dapat terbentuk, hibridisasi karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Ikatan CH dilemahkan dalam tahap penentu laju karena efek isotop deuterium primer lebih besar dari 1, biasanya 2-6 teramati. E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofil pada banyak yang umum. Kemudian, mekanisme E1. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekular. Eliminasi E1 terjadi dengan alkil halida yang sangat tersubstitusi karena dua alasan. Alkil halida yang sangat tersubstitusi sangat meruah, membatasi ruang bagi mekanisme satu tahap E2. Karena mekanisme 2 tahap E1 lebih disukai. Karbokation yang sangat tersubstitusi lebih stabil dibanding kation tersubstitusi metil atau primer. Kestabilan tersebut memberi waktu bagi mekanisme 2 tahap E1 terjadi. Jika jalur reaksi SN1 dan E1 berkompetisi, jalur E1 dapat lebih disukai dengan peningkatan panas. Sekian dan terima kasih.